Penetapan upah minimum regional UMR Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan hari ini di tengah isu kesejahteraan buruh dan daya saing industri. Guna mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, kita telah terhubung melalui virtual bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rozani Erwadi. Selamat sore, Pak Rozani. Selamat sore, terima kasih. Baik, Pak. Bisa disampaikan langsung lebih jauh terkait dengan penetapan upah minimum regional UMR Kaltim 2024 yang telah ditetapkan hari ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan terkait dengan UMP adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dan yang kita lakukan pada hari ini adalah penyesuaian upah minimum provinsi. Nah, penyesuaian upah minimum provinsi harus memastikan terlebih dahulu tentang indeks konsumsi rumah tangga kita dalam tahun ini. Dan kita memastikan bahwa ternyata upah minimum yang kemarin 3.201.000 dibanding dengan indeks konsumsi rata-rata rumah tangga masih memungkinkan untuk melakukan penyesuaian UMP. Kemudian dengan data ketenagakerjaan dan data lain yang sesuai ketentuan, maka kita harus memasukkan mengenai inflasi kita tahun ini adalah pada angka 3,07%. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita adalah 6,37%. Sedangkan indeks alfa yang 0,10 sampai dengan 0,30 yang merupakan perhitungan dari Dewan Pengupahan Provinsi mengacu pada keadaan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur, yaitu terkait indeks tingkat pengangguran terbuka dan tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Dan kita bisa memastikan bahwa bersepakat untuk pada 0,30 pada indeks alfa. Dengan penyesuaian yang ada, maka nilai upah minimum provinsi sebagaimana disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur dalam pengumuman tadi, kami ulangi adalah sebesar Rp3.360.858 atau naik 159.461,54 atau secara persentase naik 0,98% dan akan berlaku mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 bagi pekerja 0 tahun atau yang belum 12 bulan. Baik, Pak. Dan itu tentu saja kita berharap semua dapat melaksanakan keputusan gubernur terkait dengan penetapan UMP provinsi. Baik, Pak. Demikian, terima kasih, kami kembali. Baik. Kemudian Pak, setiap tahun pada saat penetapan tentu dengan pertimbangan banyak hal ya Pak. Kemudian tahun ini secara nasional organisasi buruh menuntut kenaikan hingga 15% Pak. Bagaimana terkait hal ini Pak? Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur dalam konferensi pers tadi dalam rangka penetapan UMP bahwa pemerintah provinsi tentu menerima masukan dari sisi pekerja yang telah menyampaikan aspirasinya sebelum penetapan UMP, yaitu sebanyak 15% kenaikan. Namun demikian, kita harus melihat pada kondisi objektif pemerintah provinsi dan kita mencoba untuk mendekatkan kepada tuntutan pekerja sehingga yang diambil oleh Bapak PJ Gubernur sesuai dengan penetapan perhitungan alfa dari Dewan Pengupahan Provinsi pada 0,30 sehingga kita sampai pada kenaikan upah secara persentase adalah 4,98% atau 5%. Tentu sisa 10% ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Gubernur dan masukan. Namun demikian karena kebijakan umum yang berlaku terkait penetapan UMP ini masih mengakomodir hingga 5%, tentu hal-hal ini akan disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur pada pemerintah pusat. Barangkali nanti akan ada revisi atau petunjuk lain sehingga mungkin tuntutan dari sisi pekerja dapat diakomodir di waktu-waktu mendatang. Saya kira itu demikian. Baik Pak. Kemudian Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam beberapa kali kesempatan meminta penetapan UMR tidak dipolitisasi Pak. Kemudian apa tanggapan Anda terkait hal ini Pak? Iya,
dalam ketentuan yang berlaku tentang pengupahan sesungguhnya yang dihitung bukan mengenai politisasi, tetapi pada kondisi objektif yang tadi kami sampaikan, yaitu mengenai inflasi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, kemudian mengenai kondisi tertentu terkait indeks ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan median upah. Jadi itu adalah hal-hal objektif. Nah, supaya upah kita ini memiliki daya saing, memiliki kesamaan dari berbagai sisi, maka dibentuklah Dewan Pengupahan Provinsi, setiap provinsi. Dan saya kira segala sesuatunya dibicarakan di Dewan Pengupahan Provinsi. Kalaupun misalnya ada saran dan masukan, tentu saja tetap dicatat, walaupun misalnya ada unsur apakah pekerja ataukah dari pengusaha yang ingin menggiring ke arah politisasi dari ini tentu akan bisa diselesaikan isu tersebut melalui rumusan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Dan peraturan pemerintah saya kira mungkin bisa dikritisi oleh berbagai pihak. Apabila memang kekurangan yang ada, bisa disampaikan masukan-masukannya kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk dilakukan perbaikan. Namun yang perlu kita pastikan bahwa UMP ini tidak merupakan upah bagi seluruh pekerja. UMP ini adalah bagi pekerja yang betul-betul baru bekerja atau kurang dari 12 bulan atau 0 tahun lah pengalamannya. Bagi pekerja yang lain, sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja PP 51 tahun 2023, mewajibkan perusahaan atau pengusaha untuk membuat dan menerapkan struktur dan skala upah. Sehingga itulah yang harusnya kita acu bersama-sama. Saya kira itu. Baik Pak. Kemudian dari data terakhir yang kami dapatkan di Kaltim masih ada sekitar 40% pengusaha belum mampu membayar sesuai UMR, Pak. Kemudian atas hal itu bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, tentu kita terus-menerus melakukan pembinaan dan mengingatkan kembali kepada kewajiban tersebut, ya. Dan laporan itu kalau memang ada bisa diklasifikasikan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, dan di provinsi ada urusan pengawasan tenaga kerjaan bisa disampaikan untuk dilakukan pembinaan. Saya kira sanksi juga sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur tadi dalam konferensi persnya. Tetapi sekali lagi kita selalu sebagaimana arahan beliau tadi, kita melakukan pembinaan kepada perusahaan. Dan Apindo maupun Kadin yang masuk dalam Dewan Pengupahan, ya kita minta untuk memberikan edukasi kepada perusahaan untuk tertib dan taat pada penetapan UMP yang sudah diputuskan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak. Adanya penetapan sekaligus pengumuman UMR di Kalimantan Timur hari ini, bagaimana Anda menghubungkan dengan isu kesejahteraan buruh dan daya saing industri sendiri, Pak? Iya, upah itu merupakan titik temu. Sekali lagi, ini UMP yang untuk pekerja 0 bulan dalam aturan dan dalam teoritiknya. Semakin kompeten tenaga kerja, mestinya tidak dibayar dengan upah mengacu pada UMP, tetapi berdasarkan kompetensi yang ada, menggunakan struktur dan skala upah. Kita berharap bahwa upah yang sesuai bagi tenaga yang kompeten akan menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja tentu nanti akan berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi dan tentu pada daya saing perusahaan dan daya saing produk. Saya yakin kalau semua membuat struktur dan skala upah, menjalankannya, tentu kita bisa berkeyakinan bahwa daya saing daerah dalam rangka investasi dan penghasilan produk akan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau yang kompeten dibayar dengan UMP yang merupakan social safety net, ini tentu tidak tepat. Dan sekali lagi itu sebenarnya bukan korelasi, ini betul-betul hanya untuk pekerja yang baru saja mulai bekerja. Di dalam PP sudah disampaikan bahwa yang memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan tidak digunakan pembayaran melalui UMP. Menggunakan rumusan UMP. Saya kira begitu. Baik Pak, terakhir Pak, singkat saja sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kalimantan Timur, di mana di hari ini penetapan UMR sendiri di Kalimantan Timur, Pak, silakan.
Ya, upah minimum provinsi ini merupakan social safety net dan merupakan panduan bagi kabupaten kota yang nantinya akan menetapkan UMK. Bagi kabupaten kota yang UMK-nya lebih rendah, tentu akan mengacu pada UMP, sementara yang UMK-nya sudah lebih tinggi tidak dapat mengacu pada UMP. Sehingga mari kita bersama-sama dengan panduan UMP ini akan merumuskan UMK, upah minimum kabupaten kota yang nantinya akan digunakan juga bagi pekerja yang berada di kabupaten kota yang tentu jumlahnya lebih tinggi. Sehingga penetapan dari Bapak Gubernur tadi, mari sama-sama kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rozani. Terima kasih kami kembalikan. Selamat beraktivitas kembali.